Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang database dan cloud. Berikut ini adalah latar belakang dari materi yang akan kami bahas, yaitu database dan cloud. Database adalah sistem penyimpanan informasi yang dapat diakses melalui program komputer dengan sistem manajemen database atau disingkat dengan DBMS sebagai perangkat lunak untuk mengelola query. Penting bagi institusi dan perusahaan untuk penyimpanan data, layanan pelanggan yang efisien, dan pengambilan keputusan yang cepat. Aplikasi berbasis database mencakup berbagai bidang seperti perbankan, pemesanan, pendidikan, dan manajemen sumber daya manusia. Cloud computing yang berkembang sebagai layanan jaringan yang menyediakan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak melalui internet memungkinkan akses global dan efisiensi biaya. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, cloud computing juga membawa tantangan keamanan karena penggunaan sumber daya terdistribusi di internet. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan, yang disimpan secara logis untuk menghasilkan informasi. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengambil query dari database. Gabungan DBMS dan database menciptakan sistem basis data yang digunakan untuk menyimpan, merekam, dan memelihara data operasional sebuah organisasi, mendukung proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah komponen dasar database. Pembuatan basis data memerlukan komponen dasar seperti data yang merupakan representasi fakta nyata, hardware yang mencakup peralatan penyimpanan dan komunikasi, software yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan data fisik, biasanya melalui DBMS, dan user yang terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sistem engineer yang mengelola instalasi dan pemeliharaan sistem, administrator basis data yang mengatur sistem basis data, programmer yang membuat aplikasi, dan pemakai akhir yang menggunakan data untuk mengambil keputusan. Kemudian di sini ada istilah database, yaitu yang pertama enterprise, yaitu organisasi yang operasionalnya direkam dalam basis data seperti bank atau universitas dengan data seperti keuangan atau data mahasiswa. Kemudian ada entitas, yaitu objek yang unik dalam basis data seperti nasabah atau mahasiswa yang tergabung dalam himpunan entitas. Kemudian ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas. Contohnya ada NIM atau nama untuk entitas mahasiswa. Kemudian ada nilai data, yaitu informasi yang terkandung dalam atribut seperti nama mahasiswa. Kemudian ada kunci elemen data, yaitu pengenal unik untuk entitas dalam kumpulan seperti NPM untuk mahasiswa. Selanjutnya ada database management system atau disingkat DBMS. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak untuk mengelola database, termasuk pembuatan, pengeditan, dan penghapusan data. Relational DBMS atau disingkat RDBMS seperti MySQL dan Oracle menggunakan tabel terkait untuk menyajikan data. Kemudian di sini ada 3 jenis perintah dalam RDBMS, yaitu yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, digunakan untuk memanipulasi data termasuk penambahan, penyisipan, penghapusan, dan pengubahan data. Yang ketiga ada Data Control Language, berhubungan dengan kontrol akses dan keamanan data. Selanjutnya ada pengertian dari cloud computing. Cloud computing dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan yang apabila diartikan secara sederhana adalah salah satu cara untuk mengakses data dan aplikasi yang kita miliki dari manapun dengan menggunakan jaringan internet. Komputasi awan atau cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi melalui internet, menyewakan sumber daya TI seperti perangkat lunak, dan menyimpan sesuai kebutuhan.
Cloud computing dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu private, community, public, dan hybrid cloud, tergantung pada pengelolaan infrastrukturnya. Ini mendukung aplikasi seperti Dropbox dan Google Drive, serta memfasilitasi pendidikan jarak jauh dan e-learning. Cloud computing menyediakan layanan TI tanpa memerlukan instalasi lokal dan hanya membutuhkan browser web untuk mengaksesnya. Berikutnya, karakteristik cloud computing. Cloud computing idealnya memiliki 5 karakteristik berikut dalam memaksimalkan layanan terutama dalam mendukung sistem pembelajaran, yaitu pertama, on-demand self-service. Pengguna dapat mendaftar dan menggunakan layanan seperti CRM secara mandiri tanpa perlu banyak campur tangan dari penyedia layanan. 2. Broad network access. Layanan dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai perangkat selama terhubung ke internet. Ketiga, resource pooling. Sumber daya disediakan secara terpusat dan dibagi secara efisien di antara semua pengguna. Keempat, rapid electricity. Kapasitas layanan dapat dengan cepat disesuaikan untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Kelima, measured service. Layanan diukur dan dibayar sesuai dengan penggunaan, memastikan efisiensi biaya. Berikut layanan cloud computing. Ada 5 layanan dalam cloud computing, yaitu pertama, Software as a Service atau SaaS. Pengguna berlangganan perangkat lunak tanpa investasi awal seperti Google Docs. Kedua, Platform as a Service atau PaaS. Menyediakan modul untuk pengembangan aplikasi seperti Google App Engine. Ketiga, Infrastruktur as a Service atau IaaS. Menyewakan sumber daya TI dasar seperti yang ditawarkan oleh Amazon. Keempat, Storage as a Service atau STaaS. Menyewakan server untuk penyimpanan, contoh Amazon S3. Kelima, Database as a Service atau DBaaS. Menyediakan database sesuai permintaan seperti Oracle Exadata. Berikut Cloud Data Database. Cloud Database adalah layanan yang memungkinkan konsumen untuk mengakses dan mengolah database melalui cloud tanpa perlu dukungan TI atau perangkat keras khusus. Prosesnya meliputi permintaan penerapan, penyesuaian kapasitas, dan penonaktifan aplikasi sesuai kebutuhan. Kelemahan utama termasuk ketergantungan pada kecepatan internet, tantangan dalam menangani beban kerja query yang tinggi, penggunaan sumber daya perangkat keras, kemampuan sistem untuk menyesuaikan dengan beban kerja yang meningkat, dan isu privasi karena aksesibilitas online. Kesimpulan, cloud database adalah jenis pusat penyimpanan yang mengoordinasikan segala dokumen dalam cloud yang terhubung dengan jaringan internet. Jenis penyimpanan ini bisa diakses tanpa batasan waktu dan tempat selama seseorang memiliki akses untuk masuk ke dalam sistem. Penggunaan teknologi berbasis cloud database dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi, manfaat, dan efektivitas dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Institusi penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan sistem pada teknologi cloud database untuk memudahkan pengguna mengakses data secara cepat ketika berada di lingkungan pendidikan, mengamankan data pengguna, mengumpulkan data secara terpusat, mempermudah pertukaran data, dan memudahkan komunikasi antar pengguna pada lingkungan pendidikan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.